Benteng Kayu Mangiwang adalah nama tugu yang terletak di Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Tobadak, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi. Tugu Benteng Kayu Mangiwang merupakan ikon kota Mamuju Tengah. Alasan didirikannya tugu yang kemudian diberi nama Benteng Kayu Mangiwang ini adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap para pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kota Mamuju dan sekitarnya. Benteng Kayu Mangiwang adalah sebatang pohon kayu besar berongga kuat yang didirikan untuk dijadikan markas demi menghadapi serangan kapal-kapal perang putih milik VOC Belanda di pelabuhan Kuri-Kuri Mamuju pada tahun 1902. Pada tahun inilah sejarah Benteng Kayu Mangiwang pun dimulai. Benteng ini dibangun oleh Pangulu dan Matoa, yang kemudian dilanjutkan dan dimotori oleh 5 serangkai, yaitu Pattolo Lipu, Deina Macirinnae, Parimuku, Mantaraso Pattanabone, dan Andi Mattona. Pada masa itu, Belanda menyodorkan surat perjanjian Korte Verklaring yang kemudian Belanda bersedia menggaji Maradika Karanene dan perangkat handatnya dengan satu syarat. Syaratnya yaitu semua senjata kerajaan harus diserahkan kepada Belanda. Mulai pada saat itu, Maradika dan Adak Mamuju resmi menjadi Zelfbestur di bawah kekuasaan Belanda. Namun, Pangulu sebagai panglima perang kerajaan bersama Matoa sama sekali tidak menyetujui untuk menyerahkan senjata tersebut. Maka Pangulu dan Matoa meninggalkan Maradika dan Adak Mamuju menuju Budong-Budong dengan mengangkut semua senjata dan peralatannya, lalu mendirikan benteng pertahanan di Kayu Mangiwang kira-kira 10 km dari pantai Bakbana Budong-Budong. Dan mereka nekat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah VOC Belanda dengan benteng Kayu Mangiwang sebagai markasnya. Pangulu dan Matoa bersama 5 serangkai ini lebih menyempurnakan pembangunan benteng Kayu Mangiwang dan dilengkapi dengan peralatan perang secukupnya. Setelah mereka merasa segala persiapan sudah rampung, maka Pangulu sebagai panglima perang menyurat kepada pimpinan serdadu Belanda di Mamuju. Berdasarkan surat Pangulu tersebut, maka Belanda mempersiapkan 1 kompi serdadu untuk datang ke benteng Kayu Mangiwang, yang akhirnya semua tentara yang 1 kompi itu tewas akibat sergapan dari pasukan benteng Kayu Mangiwang, kecuali pimpinan pasukannya saja yang masih hidup yang bernama Letnan Janggu. Di samping sedih, Letnan Janggu juga merasa sangat malu dalam peristiwa itu. Lalu Belanda meminta bantuan untuk melakukan ekspedisi yang kedua. Namun ekspedisi kedua ini juga musnah di tangan pasukan Kayu Mangiwang. Didatangkan lagi ekspedisi ketiga yang juga mengalami nasib yang sama, dan Belanda meningkatkan jumlah pasukannya secara berlipat ganda pada ekspedisi keempat. Namun ekspedisi keempat ini pun tidak berdaya menghadapi taktik Pangulu dan kawan-kawan. Pasukan benteng Kayu Mangiwang membuat jembatan yang menghubungkan sungai Budong-Budong dengan benteng, dan setelah Belanda menyeberang, jembatan tersebut dirobohkan dan serdadu Belanda tenggelam di dalam sungai tersebut. Lama berselang Belanda tidak menyerang benteng Kayu Mangiwang lagi, dan pada akhirnya Belanda merencanakan ekspedisi kelima dengan menggunakan kesatuan tempur khusus, yaitu Detachment Meerschausse atau lebih dikenal dengan pasukan Marsose. Pasukan ini menyerang benteng Kayu Mangiwang dari belakang melalui sebuah kampung lumuk.
Pasukan Marsose mengambil seorang rakyat di Lumuk untuk dijadikan petunjuk jalan. Sementara itu, di benteng kayu Mangiwang, Patolok Lipu menemukan sebuah trompet mengkilap bagai emas, lalu diambilnya dan diperlihatkan kepada kawan-kawannya. Mungkin Patolok Lipu terangsang oleh jiwa mudanya karena di antara 5 serangkai, Patolok Lipu lah yang paling muda, sehingga ia ingin membunyikan trompet itu, tapi dilarang oleh kawan-kawannya. Namun, diam-diam Patolok Lipu keluar dari pintu lalu membunyikan trompet tersebut dengan bunyi yang tidak karuan. Akibatnya, serdadu Marsose serentak tiba-tiba menyerang masuk ke benteng karena disangkanya tukang trompetnya dalam keadaan gawat. Pertempuran yang terjadi secara tiba-tiba itu berlangsung sengit dan tidak terkendali, yang mengakibatkan Daena Macirinnae gugur dalam pertempuran ini. Dan sekitar pukul 16.00 jatuhlah benteng kayu Mangiwang di tangan serdadu Marsose Belanda.